Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Al-Quran Hadis akan mempresentasikan materi mengenai nasikh dan mansukh. Berikut video pemaparan dari kelompok kami. Pengertian nasikh dan mansukh. Secara etimologi, kata nasikh dan mansukh merupakan bentuk isim fa'ilnya dan maf'ulnya dari kata nasikh. Kata ini mempunyai arti yang beragam antara lain menghilangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Artinya nasikh berarti membatalkan. Di samping itu juga nasikh berarti memindah dari satu wadah ke wadah yang lain atau juga berarti penyalinan. Jadi, nasikh adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah, sedangkan mansukh adalah sesuatu yang dibatalkan, dipindahkan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih, nasikh adalah membatalkan pelaksanaan hukum syara yang telah ada sebelumnya dengan dalil yang datang kemudian. Penghapusannya secara jelas menurut kepentingan yang ada, adanya fenomena nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dan Al-Sunnah menurut logika dapat diterima, sebab turunnya ayat maupun wurudnya Al-Hadis itu terkadang merespon langsung kebutuhan umat yang tergantung oleh kondisi sosio-kultural. Biasanya terjadi karena ada ayat yang turun kemudian bias membatalkan kandungan ayat sebelumnya akibat perubahan kondisi sosial. Sebagaimana dalam pengertian etimologi, nasikh dalam pengertian secara terminologi pun memiliki pengertian yang berbeda-beda. Ada pendapat yang mengatakan bahwa nasikh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil hukum kitab yang lain sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Sementara dalil hukum Al-Zarqani mengatakan definisi nasikh menurut istilah adalah mengangkat hukum syar'i dengan dalil syara yang lain. Ini dapat dipandang sebagai definisi yang cermat, dan menurut Abu Zahra mendefinisikan nasikh dengan penghapusan hukum syar'i oleh syari Allah dengan dalil yang datang kemudian. Dengan demikian, nasikh secara singkat dapat dipahami sebagai pembatalan atau pemindahan suatu hukum syariat ditandai dengan adanya dalil syariat setelahnya yang menunjukkan pembatalan atau pemindahan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan konteks dan kondisi sosio-kultural pada saat syariat tersebut dilakukan. Berdasarkan argumentasi Qatadah, penulis menyimpulkan bahwa nasikh hanya terjadi pada ayat atau hadis yang memuat amar perintah atau nahyu larangan, ataupun khobar yang bermakna perintah ataupun larang. Tidak pada tempat selain ketiganya. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama mutakhadimin dan mutakhirin dalam mendefinisikan nasikh secara terminologi. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada banyaknya pengertian nasikh secara etimologi sebagaimana dijelaskan di atas. Cakupan makna yang ditetapkan ulama mutakhadimin diantaranya: yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian atau pengkhususan hukum bersifat umum oleh hukum yang lebih khusus yang berdatang setelahnya. Yang ketiga, bayan atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Yang terakhir, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Macam-macam nasikh dan mansukh. Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nasikh menjadi 3 macam, yaitu penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan, penghapusan terhadap hukum saja sedangkan bacaannya tetap ada, penghapusan terhadap bacaannya saja sedangkan hukumnya tetap berlaku. Yang pertama adalah penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan tidak dibenarkan diamalkan. Misalnya sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu an. Dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 radha'at atau isapan menyusui, yang diketahui kemudian dinasikh oleh 5 atau isapan menyusui yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Maksudnya,
Mula-mula yang berlainan ibu sudah dianggap bersaudara apabila salah seorang di antara keduanya menyusu kepada ibu salah seorang di antara mereka sebanyak 10 isapan. Ketetapan 10 isapan ini kemudian dinasih menjadi 5 isapan. Ayat tentang 10 atau 5 isapan dalam menyusu kepada seorang ibu sekarang ini tidak termasuk di dalam mushaf karena baik bacaannya maupun hukumnya telah dinasih. Yang kedua adalah penghapusan terhadap hukum saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Contohnya, ajakan para penyembah berhala dari kalangan musyrikin kepada umat Islam untuk saling bergantian dalam beribadah telah dihapus oleh ketentuan ayat qital atau peperangan. Akan tetapi, bunyi teksnya masih dapat ditemukan dalam surah Al-Kafirun ayat 6, yang artinya, untuk mula agamamu dan untuklah agamaku. Yang ketiga adalah penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contoh kategori ini bisa diambil dari ayat rajam. Mula-mula ayat rajam ini terbilang ayat Al-Quran, ayat yang dinyatakan dimansuh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Di antara yang artinya, jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Perdebatan nasikh mansuh di kalangan mazhab. Karena persoalan yang tiada henti-hentinya untuk dibicarakan, kontroversi ini melahirkan kelompok pro dan kontra. Di antaranya dari kelompok pro nasikh dan mansuh menyatakan bahwa penghapusan sebagian ayat Al-Quran oleh ayat lainnya itu boleh dan sudah terjadi. Sedang menurut kelompok kontra menyatakan bahwa tidak ada naskh atau penghapusan ayat dengan ayat lainnya dalam Al-Quran, serta tidak ada penegasan Nabi Muhammad tentang ada atau tidaknya nasikh dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah nasikh dan mansuh dalam penetapan hukum. Rujukan hadis dan mansuh dalam hukum Islam merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan adanya perubahan atau pembatalan hukum. Berikut ini beberapa rujukan untuk pembuatan nasikh dan mansuh dalam perubahan dan pembatalan hukum. Golongan pertama menyatakan bahwa adanya nasikh mansuh dalam Al-Quran. Artinya, ada ayat atau ketentuan hukum dalam Al-Quran yang dihapuskan. Golongan tersebut adalah Imam Syafi'i, Imam As-Suyuti, dan Imam Asy-Syaukani. Alasan mereka didasarkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 101, yang artinya, dan apabila kami mengganti suatu ayat di tempat suatu ayat. Lain halnya dengan golongan kedua, yang menyatakan tidak adanya nasikh mansuh dalam Al-Quran. Golongan tersebut adalah Ubay bin Ka'ab, Abu Muslim al-Isfahan, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Alasan mereka adalah tidak ada keterangan yang spesifik dan tegas dari Al-Quran. Tidak ada keterangan hadis yang sahih dan meyakinkan. Yang ketiga, melihat pendapat para ulama yang menyatakan adanya nasikh mansuh dengan tidak kompak. Baik, itu adalah pemaparan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.